Berikutnya kita lihat bagian ketiga yaitu manfaat dari knowledge management dan taxonomy issues, serta challenge dan benefitnya. Nah, di sini itu ada 9 ciri pekerja pengetahuan yang literasi informasi. Dikutip dari American Library Association tahun 98, di mana yang pertama itu adalah akses informasi itu ada efisien dan efektif. Yang kedua adalah evaluasi informasi terjadi secara kritis dan kompeten. Yang ketiga adalah informasi yang terjadi itu akurat dan kreatif. Yang keempat, adanya ketertarikan personal. Yang kelima, yaitu adanya menghargai sumber dan hasil pengetahuan. Yang keenam, yaitu terkait dengan mencari dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketujuh, adanya mengenali informasi yang penting. Dan kedelapan, yaitunya berperilaku etik. Dan yang terakhir adalah efektif berpartisipasi dalam kelompok. Nah, kita bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah manfaat taksonomi dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah informasi itu dapat diprediksi, yakni dengan navigasi yang user-friendly. Lalu, mencari kata kunci yang tepat dengan menggunakan kosakata yang konsisten. Nah, yang ketiga yaitu manfaatnya dapat memperoleh data atau informasi yang memiliki format dan arti yang konsisten. Yang keempat, yaitu dapat membagi informasi secara lintas organisasi. Yang kelima, yaitu manfaatnya dapat meningkatkan komunikasi dengan menggunakan terminologi yang konsisten di seluruh pengguna informasi. Yang keenam, yaitu dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sehingga ketika semua informasi yang paling relevan itu dapat dengan mudah diperoleh. Yang ketujuh, dapat meningkatkan return of investment atau ROI informasi, di mana informasi dapat dibuat lebih mudah, diakses dan cepat. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kepedulian terhadap informasi dan aset pengetahuan. Sumbernya diambil dari Organizing Knowledge Taxonomies, Knowledge and Organizational Effectiveness yang dibikin oleh Patrick Slambe, dan The Role of Taxonomies in Knowledge Management yang dikarang oleh Katie Harris, French Caldwell, dan Rita Knox. Nah, ini ada kasus satu, yaitu proses pengkategorisasian penyakit SARS. Dari sini kita dapat mengambil manfaat terkait dengan informasi yang dapat diprediksi. Nah, masukan SARS ini pertama kali diumumkan di Hong Kong. Nah, yaitu yang pertama adalah terdiri dari masukan SARS dalam kategori penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, informasi berikutnya yaitu penanganan SARS dilakukan sama seperti pada tipe penyakit pneumonia yang disebabkan oleh virus. Dan banyak petugas medis yang tertular dan akhirnya meninggal. Nah, pernyataan yang salah mengenai SARS akibat adanya kategorisasi yang kuat. Dari sini, kemudian terjadi penelitian lebih jauh untuk memasukkan penyakit SARS dalam kategori penyakit yang sudah ada. Nah, akibatnya terjadi sebuah taksonomi yang digunakan untuk memilih kategori dan membuat kategori baru jika kategori yang sudah ada tidak dapat mewakili keadaan sebenarnya. Sehingga nanti SARS itu masuk ke virus corona dan dunia kesehatan mempunyai kategori baru untuk jenis penyakit ini. Nah, berikutnya kita lihat kasus pada pembuatan perpustakaan digital oleh pemerintah Amerika. Di mana di sini kita dapat mengambil manfaat terkait dengan informasi yang memiliki format dan arti yang konsisten. Nah, sejak serangan teroris pada 11 September, pemerintah Amerika menyadari adanya risiko baru. Nah, di mana itu Departemen Homeland Security memutuskan untuk membuat sebuah perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini dibuat berdasarkan konten yang dikumpulkan dari berbagai agensi dalam format dan style presentasi yang berbeda. Nah, sehingga nanti ini dapat mendeskripsikan topik untuk mengakomodasi variasi pada dokumen. Nah, di sini taksonomi itu akan dibangun dengan software pengkategorisasian otomatis.